Halo teman-teman, jumpa lagi di channel 0 per 0. Buat teman-teman yang hari ini mau memilih gubernur, bupati, atau wali kota yang sifatnya pilkada, Pak Agit ucapkan selamat mencoblos dan pilih dengan hati nurani kalian masing-masing. Oke teman-teman, kali ini bahasan Pak Agit jauh dari politik ya, apalagi ekonomi dan berbagai hal yang intinya akan membentuk pikiran yang ruwet-ruwet gitu. Nah ini pikiran yang sifatnya menghibur aja gitu. Jadi bahasan Pak Agit di sini adalah tentang musik ya. Udah jelas lah kostum Pak Agit hari ini kan pakai topi, pakai kaos hitam, pakai agak jeans robek gitu ya. Dan kali ini Pak Agit udah membawa senjata ya, yaitu si biru. Nah, si biru ini selalu berteman dengan Pak Agit udah 38 tahun lebih. Materi yang kita akan bahas dalam pelajaran gitar ini atau jadinya belajar mengimprove teman-teman. Jadi ada musik, nah itu improve-nya gimana sih supaya nggak false atau salah gitu. Kalaupun salah, apa yang terjadi gitu ya. Jadi ini metode yang paling aman dalam mengimprove ya. Kita pakai running chord ini ya teman-teman. Jadi kita batasin dulu nih, maksudnya running chord-nya kita batasin dulu. Jadi Pak Agit hari ini membatasi running chord itu di C, A minor, kemudian D minor, dan C. Gitu. Jadi bahasanya ini running chord-nya kita ulangin lagi ya. C, A minor, D minor ke G. Itu ya teman-teman. Jadi metode yang paling aman adalah pada running chord ini kita menggunakan pentatonic C gitu ya. Pentatonic C itu dari ini aja nih. C, A, G, E, D. Nah ini kembali ke C lagi tapi beda beda oktav dengan yang di bawah tadi ya. Jadi ya begini teman-teman, jadinya begini ya. Nah itu jadi itu pentatonic C. Jadi ya kalau kita mainkan tadi di situ masih dipatokan chord C ya. Ini sementara ini kan Pak Agit pakainya C A minor, D minor, G gitu ya. Itu bisa juga dipakai di C, F, G. Nah itu tetap bisa gitu loh. Soalnya yang jadi patokan adalah not C-nya. Kita akan coba ya, nih yang tadi ya. Dan nggak lupa ini ya seperti bending ya, ini vibra. Jadi vibra itu nanti kalau dalam improv pada prakteknya itu ada vibra gitu ya. Nih, jadi ada vibranya itu. Nah, untuk bending itu not ini kan D, di bending. Jadi di bending notnya menjadi E. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pelajaran hari ini adalah pentatonik, kemudian bending tadi, dan vibra ya. Nah, ini pentatoniknya ya. Tadi karena kita sudah membuat fokus di C, ini pentatoniknya. Sebetulnya ini mirip dengan pentatonik A minor, cuman beda dikit gitu. Notnya hampir sama gitu ya, tapi
Pak Git nggak akan memperluas ke A minor dulu ya. Ini yang C dulu aja gitu ya. Nggak, sorry. Itu ya, itu bunyinya kalau dari atas. Nah, gitu teman-teman. Oke teman-teman, nah coba kita mulai. Nah ini C ya. Nah itu bendingnya. Nah ini kita main tektoniknya. Nah gitu teman-teman, jadinya ini nggak bakal fals dan nggak bakal salah. Kalau meleset dikit dari itu, teman-teman tinggal tarik ke notasi tadi aja. Tuh. Nah ini Pak Git juga nggak bakal lari kemana-mana dulu di situ ya. Nah kita naikkan 1 oktav di sini teman-teman ya. Sebetulnya notnya sama, cuman lebih tinggi 1 oktav aja gitu ya. Nah gitu teman-teman. Jadi nggak bakal fals temennya. Nah, coba kita akan menggunakan efek teman-teman ya. Efek. Nah teman-teman efek ya. Teman-teman ya. Semasa itu masih di lingkup pentatonik tadi, ini tidak akan membuat fals teman-teman. Matiin. Nah itu jadi begitu teman-teman, jadi membuatnya seperti itu adalah prinsip dasar ya. Jadi untuk pengembangannya itu nanti silakan teman-teman mengulik sendiri dan mengimprovisasi berdasarkan feeling teman-teman sendiri. Jadi nggak mungkin semua itu dari Pak Git, nggak mungkin. Jadi Pak Git hanya memberikan prinsip dasarnya, atau kalau istilahnya itu benang merahnya gitu, benang merahnya supaya ini tidak fals gitu. Itu kalau di C ya. Ini. Nah di C tadi begini. Itu C. Kalau itu mainnya di D, teman-teman tinggal naikin aja ya. Ini patokannya C tadi ya. Ini C ini nih ya. Ini di sini. Nah, tuh. Tapi kalau di D, ini D kan D. Naik 1 oktav ya. Ya teman-teman tinggal naikin juga aja. Itu nggak bakal fals nanti. Oh, itu D. Gitu. Kalau misalkan lagi ini Pak Git kasih 2 contoh tadi ya, dari C ke D. Nah, ini yang ke E. E. Nah, itu di sini ya tinggal naikin aja. Jadi gitu ya. Ini C. C, ini D. Kemudian ini E. Itu. Jadi prinsipnya itu. Jadi teman-teman nggak bakal fals gitu ya. Nggak bakal fals ya kalau nanti teman-teman misalnya akan mengembangkan lagi, nggak pakai misalnya dari C. Teman-teman pakai solmisasinya misalnya.
Nah, itu juga bisa. Sol, fa, mi akhirnya dipakai juga, tapi itu pentatoniknya nggak dipakai ya. Tadi yang kalau tadi kan pentatoniknya kan, nah itu pentatonik. Tapi kalau dipakai F, nah, menghilangkan pentatonik pun boleh bebas saja. Tapi yang Pak Git arahkan di sini untuk sementara adalah itu tadi. Jadi improvisasi menggunakan not pentatonik ya, gitu teman-teman. Oke, kita ulang lagi tadi ya. Nah, kita coba teman-teman ya, kita coba lagi gitu loh. Jadi notasi tadi tidak akan membuat fals sedikit pun bila kita menjalani pentatonik. Jadinya langsung aja gitu loh di not-not yang tadi itu ya teman-teman ya. Kita mulai. Ini di bending. Nah, ini di vibra. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ini di sini itu yang mudah aja lah. Kalau teman-teman mau cari not yang di tengah pun nggak apa-apa. Gitu ya. Nanti notnya sebetulnya banyak, di sini juga ada. Gitu teman-teman. Nah, kita coba ini menggunakan efek teman-teman ya. Tapi kita main satu oktav di atasnya. Misalnya teman-teman mau menggunakan teknik typing pun bisa. Oke teman-teman, begitu teman-teman silakan mempelajari dan mengembangkan benang merah yang Pak Git buatkan, dan terima kasih.